Halo semuanya, welcome back di RF Channel on YouTube. Masih bersama dengan Ryan Filbert. Kita sudah kembali di awal minggu dan seperti biasa setiap hari Senin kita akan membahas mengenai trading forex ataupun melakukan perdagangan pada derivatif forex, commodities juga seperti itu ya. Nah, jadi apa yang akan kita bahas pada hari ini, saya akan kembali selalu mengambil topik yang mungkin lebih advance sedikit, bagaimana cara menggunakan tools untuk trading forex, lalu bagaimana juga melakukan money management pada trading forex. Nah, pada video kali ini kita akan membahas khusus bagi pemula, ada dua pertanyaan yang menarik yang ingin saya bahas pada video kali ini dan sekaligus akan saya coba jelaskan secara step by step sehingga bisa memberikan gambaran kepada rekan-rekan ataupun teman-teman sekalian, kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum itu bila Anda merasa berminat untuk trading forex dan Anda ingin coba, dan memang saya selalu sarankan sebelum Anda melakukan trading dan investasi apapun, Anda harus coba. Pertama, Anda coba pasarnya. Dua, Anda coba fiturnya. Tentunya untuk bisa mencapai suatu pasar kan Anda hari ini zamannya virtual, zamannya online, zamannya cloud system. Sehingga tidak mungkin Anda untuk dagang emas ini dengan cara yang konvensional sekali. Akan sangat banyak membuang waktu Anda. Untuk beli emas, jual beli emas, Anda harus pergi ke pasar. Panas-panas, jalan segala macam, harganya sudah berubah. Hari ini zamannya adalah semuanya online. So, Anda silakan untuk mendaftar untuk belajar forex dan dengan komoditi. Anda bisa dengan okta.id yang menjadi partner dari video kali ini dan pada video-video setiap hari Senin mengenai trading forex. Okta.id bukan Okta yang lain, di mana Okta.id adalah salah satu broker yang memiliki lisensi lengkap dan diregulasi oleh regulator di Indonesia terkait dengan perdagangan forex itu sendiri. Silahkan Anda akses di www.okta.id dan Anda coba saja untuk memulai trading secara virtualnya dan pastikan bagi Anda yang pemula yang baru saja nonton pada video seri kali ini, pastikan Anda mengadjust modalnya sesuai dengan rencana modal yang akan Anda setorkan sehingga memiliki exposure yang sama. Kalau Anda bingung, Anda bisa cek pada video-video lainnya. Akan saya jelaskan bagaimana cara mengakses video lainnya. Tapi ada dua bagian dari pertanyaan yang menarik mau saya bahas adalah yang pertama, Mas Ryan, saya bingung bagaimana caranya memulai trading. Oke, kalau Anda bingung bagaimana cara memulai trading, terutama pada trading forex, Anda bisa coba buka akun terlebih dahulu. Kenapa? Bagaimana caranya Anda bisa memulai trading kalau Anda tidak memiliki akun? Kan Anda nggak mungkin dong, oke? Setelah Anda membuka dan sangat mudah, Anda tinggal buka www.okta.id. Setelah itu Anda silakan register, masukkan password yang Anda mau, masukkan alamat email, lalu Anda akan diverifikasi, lalu Anda akan bisa membuka virtual akunnya terlebih dahulu. Itu cara yang pertama. Nah, sebelum saya akan bahas lebih lanjut mengenai saya bingung bagaimana mulai trading, di mana banyak pertanyaan yang masuk melalui WA saya. Kalau Anda mau berkenalan dengan saya, dengan senang hati, WA saya selalu terbuka untuk rekan-rekan sekalian, bagi teman-teman sekalian. Anda bisa add WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Sekali lagi 0895 0708 0789. Silakan please Anda bisa add WhatsApp sekarang. Saya tunggu WhatsApp Anda. Mau bertanya, memberikan saran kritik selalu dengan tangan dan kaki yang terbuka, oke? Ya, pertanyaan sebelum itu ada yang tanya begini, Pak, katanya yang bisa bikin kaya itu bukan trading tapi investasi. Bener nggak, Pak? Nah, ini nih pertanyaan paling maut nih. Pak, katanya yang bisa bikin kaya itu bukan trading, tapi investasi. Tuh orang-orang besar semuanya investasi. Serius. Benar. Trading tuh dagang. Dagang bisa apa saja. Sekarang saya mau tanya. Anda bilang yang namanya Bill Gates adalah orang kaya. Investor, karena pemegang saham Microsoft. Betul. Apakah perusahaannya tidak berdagang? Apakah kalau tiba-tiba dia tidak lagi menjual yang namanya Microsoft, tiba-tiba nggak jualan softwarenya, apakah dia menjadi orang kaya? Tidak punya revenue? Mati dong dia. Ayo, siapa lagi? Pak, yang namanya Walmart. Oh, jangan salah, Walmart sudah pasti perdagangan gitu loh. Artinya adalah ada suatu misleading konsep yang kita pikirkan
dengan mencampur adukan segala sesuatu. Tapi pada prinsipnya adalah perdagangan adalah suatu cara untuk menjadi kaya. Tapi kalau Anda tanyakan lagi, ini lebih dasar. Misal sekarang saya coba tanya, Pak, kalau saya punya uang 1 juta, bisa nggak saya investasi dengan uang 1 juta menjadi kaya? Bisa. Coba Anda invest 1 juta. Kapan Anda bisa kaya dengan 1 juta? Hari ini orang di Indonesia akibat inflasi itu menjadi jutawan tidak lagi menjadi membanggakan. Kenapa? Miliarder aja di Indonesia sudah kayaknya kok standar-standar aja. Sama kayak dulu. SMA udah hebat. Habis itu S1 udah biasa. Sekarang S2 standar minimumnya. Jadi sekarang kalau ada yang cuma S1 doang, apakah cukup? Ya bisa iya dan tidak. Gitu. Nah, sekarang ketika kita berbicara mengenai investasi dengan uang yang seadanya, maka Anda nggak akan gampang untuk menjadi kaya. Kenapa? Karena 1 juta mau diinvestasikan untung 100% pun cuma jadi uang ini 2 juta loh. Sedangkan kalau Anda trading dengan uang 1 juta, Anda dapat cuma 10%, 100 ribu. Dan biasanya yang namanya trading itu cepat. Dagang apa yang menahun? Dagang properti. Ya oke, mengembangkan suatu kawasan besar gitu ya. Tapi kalau Anda cuma dagang makanan, fast moving ya dong. Dagang buah, dagang baju, cepat. Untungnya cepat. Betul nggak? Jadi, kendaraan untuk men-generate income agar Anda bisa tambah kaya dengan level yang berbeda adalah dengan trading. Tradingnya trading apa? Kalau Anda trading buah, trading bolpen, trading laptop, trading apapun, dagang makanan, itu adalah trading pada sektor real. Sedangkan pada sektor yang tidak real, yaitu bentuknya adalah bentuknya paper, bentuknya adalah suatu kesepakatan, ya contohnya trading forex seperti yang sedang kita akan bahas saat ini. Anda tidak perlu keluar dari rumah dalam keadaan hujan seperti saat ini. Anda tinggal duduk manis, Anda bisa buka laptop Anda tinggal pencet buy dan sell, asal Anda ngerti caranya, Anda punya strateginya, Anda mengerti bagaimana cara mengelola uang, ya sama dengan dagang yang Anda lakukan dengan fisik, dengan Anda dagang apapun yang Anda lakukan. So, apa benar bahwa yang namanya investasi yang bisa membuat kaya tergantung berapa modal awal Anda? Tapi kalau trading, Anda bisa mulai dengan modal yang kecil. Dengan Anda bisa perlahan tapi pasti bisa menggrowthkan, menumbuhkan uang Anda, maka Anda akan mencapai suatu level kekayaan-kekayaan yang baru. Tapi kalau dengan uang yang sangat kecil Anda investasikan, Anda nggak akan bisa kemana-mana. Coba, harga emas sudah mengalami kenaikan dari 2019 100%. Pertanyaan saya, apakah Anda tiba-tiba menjadi auto kaya ketika harga emas naik? Pertanyaannya adalah berapa banyak emas yang Anda punya? Saya nggak punya satu pun, berarti ya udah ngowoh aja, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau cuma punya 1 gram, apakah Anda menjadi orang kaya juga? Anda bisa jawab jawabannya, kagak. Tapi kalau Anda trading, apakah bisa menjadi kaya? Berapa banyak orang yang dapat uang dari dagang? Dan semua orang dagang kok sebenarnya. Betul nggak? Nah, jadi pernyataan ini hati-hati. Katanya yang bikin kaya bukan trading, tapi investasi. Betul, berapa banyak duit yang Anda investasikan? Sedikit, Pak. Ya udah, hasilnya sedikit. Jadi apakah kaya itu karena trading atau investasi? Jawabannya tergantung modal. Yang kedua adalah seberapa lama secara konsisten Anda lakukan. Semoga jawaban ini bisa memperbaiki cara kita berpikir. Oke. Nah, sebelum kita akan lanjut pada penjelasan yang bagaimana saya memulai trading setelah tadi sudah membuka akun, yaitu adalah pastikan coba Anda cek kalau Anda mau belajar trading forex. Kita sudah bahas panjang sekali, sudah 14 video sebelum video ini. Ini menjadi seru sekali untuk Anda pelajari. Silahkan coba cek pada playlist di channel ini. Dan bagikan juga kepada orang lain. Kenapa? Karena semua yang kita bahas dalam trading forex ini adalah rule cara yang baik dan benar. Saya tidak pernah mengajarkan dengan koridor yang luar. Oke? Dan saya selalu memberikan sudut pandang yang objektif. Bukan dengan cara menitik beratkan sesuatu dengan gaya saya. Saya memasukkan gaya saya, tapi pada akhirnya saya selalu memberikan variabelnya. Sehingga Anda bisa adjust sendiri. Nah, kita akan balik ke pertanyaan pertama. Saya bingung bagaimana cara mulai trading, Ryan. Oke, cara pertama Anda buka akun. 2, akses melalui virtual. Yang ketiga adalah pastikan Anda mengakses trading platformnya sehingga muncul chart. Jadi setelah Anda mendaftar di okta.id, setelah Anda login, jadi caranya adalah Anda login dulu sampai muncul, Anda klik trade. Nah, ini adalah satu yang
menjadi akun demo yang saya buat contoh. Ya, kalau akun real nanti saya salah pencet rugi di saya, betul. Ini adalah satu akun demo yang saya gunakan untuk mendemokan kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi tampilannya akan seperti ini. Pak, kalau saya nggak punya laptop, saya pakai aplikasi bisa nggak yang ada di Android ataupun iOS? Go ahead, boleh. Tapi buat Anda, karena trading di komoditi dan forex itu perlu chart. Untuk pertama kali, better gunakan layarnya lebar. Ya seperti yang ada di layar ini. Kenapa? Karena mudah untuk belajar. Yang pertama, sebelah kiri ini adalah simbol. Oke, di mana simbol-simbol ini adalah yang bisa didagangkan. Berarti ini euro terhadap US dollar, namanya aja forex, ya kan? Foreign exchange, GBP US dollar berarti pound sterling terhadap US dollar. Banyak sekali Mas Ryan, bagaimana? Betul, banyak sekali. Tapi makin ke atas biasanya makin populer. Boleh dong saya jawab begitu ya. Berarti yang atas-atas ini adalah yang populer. Pairnya, pasangannya yang biasa ditradingkan orang. Kalau Anda sebagai trader pemula, trading di tempat yang paling rame. Jangan trading di tempat sepi. Trading di tempat sepi itu perlu skill. Jualan barang langka lebih susah daripada jualan makanan. Kenapa? Jualan makanan semua orang beli. Jualan barang langka perlu ketemu lawan. Jual lukisan, jual arloji, bener nggak? Berarti secara common sense lebih baik jualan di tempat yang umum. Yaitu ya contohnya kayak euro US dollar semua orang udah ngerti. GBP US dollar semua orang udah ngerti. GBP itu pound sterling gitu loh. Nah, kita scroll ke bawah. Warnanya kenapa beda, Ryan? Beda nih karena kalau ini adalah komoditi. Komoditinya apa? XAG, Argentum. Argentum itu adalah perak silver terhadap US dollar. XAU US dollar adalah emas terhadap US dollar. Nah, yang bawah ini adalah indeks. Indeks itu apa, Ryan? Nah, kalau misalnya Anda kesulitan untuk indeks, di Indonesia terkenal namanya indeks harga saham gabungan. Di sini tidak ada. Di sini tidak ada indeks harga saham gabungan bisa dibeli. Di sini yang ada adalah Anda scroll aja begini, muncul highlightnya. Nah, DAX berarti Jerman, ini indeks Jerman untuk 30 saham pilihan. NAS 100 ini adalah Nasdaq 100 indeks, ada di mana? Di Amerika. Lalu ini apa? US, ini adalah Dow Jones 30, DJIA, Dow Jones Industrial 30 Average, Dow Jones Industrial Average 30 di Amerika. JPN ini berarti dari Nikkei 225 di Jepang. Ini adalah indeks UK, FTSE, biasanya namanya FTSE gitu kan, panggilannya untuk 100 indeks. Inilah indeks, yaitu adalah kumpulan dari rata-rata harga saham. Jadi ketika Anda membuka yang namanya trading platform seperti di okta.id ini, Anda bisa currency, bisa commodity, bisa indeks, di mana pilihannya adalah untuk mata uang secara derivatif, yaitu Anda hanya spotnya saja, harga jual dan harga beli atas lawan mata uang, ataupun terhadap CFD-nya. CFD itu adalah sesuatu yang seperti XAG USD ini adalah CFD. Loh Ryan, saya kan belum pernah ikut untuk pengetahuan penjelasan yang lama-lama. Boleh nggak di video ini jelasin bagaimana saya bisa bedakan kalau itu mata uang atau CFD-nya? Gampang Bapak Ibu. Caranya Anda klik di klik kanan, klik di specification. Nah, di sini keluar namanya CFD leverage. Betul. Lalu kalau mata uang ada 3 klik, klik kanan lagi, ada namanya specification, keluar lagi di sini ya. Tuh, beda kan? Tuh. Forex tulisnya. Nah, kalau di sini klik, klik kanan specification, keluar CFD leverage juga. Keren, kalau saya pemula belajar untuk trading forex, better saya trading forexnya yang gimana? Kalau dari saya ya, saya suka emas. Kenapa? Walaupun memang banyak yang bilang, emas itu lebih berisiko Ryan dibandingkan yang memiliki kontrak size yang lebih besar seperti euro US dollar. Betul, tidak salah. Anda boleh cek pada watchlist, kita sudah bahas berapa dana minimum yang diperlukan untuk menahan penurunan emas. Berbeda sekali dengan menahan penurunan harga euro US dollar. Betul, setuju 100%. Nah, tapi susah dibayangkan bagi orang yang tidak terbiasa transaksi di currency exchange. Anda lebih mudah membayangkan membeli emas dan membeli silver. Membeli emas itu Anda bawa duitnya, emasnya dibawa pulang.
Tapi ini seperti ada di safe deposit box, cuma telepon doang. Woi, itu saya beli itu. Ini uang saya transfer. Kira-kira tuh kayak gitu. Kenapa? Kalau Anda tidak bisa mengenal model daripada perdagangannya, Anda mengimajinasikannya nggak bisa, nggak bakal jadi trading dengan baik. Oke, nah setelah itu, setelah Anda bisa tahu, oh ternyata ada yang namanya foreign exchange, forex, ada komoditi, ada indeks. Indeks minggir dulu dah, kalau indeks lebih panjang ceritanya. Nah, kita coba bicara mengenai euro US dollar dulu deh, yang paling atas ya. Ini sebagai salah satu mata uang yang paling sering digunakan sebagai trading gitu ya. Nah, ini Anda tinggal chart window keluarkan, nah pindah di sebelah kanan. Setelah di sebelah kanan, itu ada H1, H4, D1, W1, MN, ada M30, M15, M5, M1. Ini apa? Ini namanya adalah time frame. Di mana time frame itu Anda bisa pilih. Kalau H1, satu candle 1 jam. Ini namanya candle Bapak Ibu. Jangan pilih yang lain, bukan yang ini, bukan yang lain. Kalau yang lain itu data yang Anda dapatkan sangat sedikit. Sehingga Anda tidak bisa membaca dengan lebih lengkap untuk belajar trading di kemudian harinya. Pastikan pakai candle. Kenapa? Karena setidaknya dalam satu candle memuat 4 informasi dasar. Yaitu apa? Open, high, low, close. Tuh lihat, muncul kan tanggal 21 Oktober 2020 jam 11. Itu adalah opennya berapa, high-nya berapa, low-nya berapa, close-nya berapa. Oke, sedangkan kalau line chart Anda nggak dapat informasi apa-apa. Cuman satu. Iya, kalau diklik begini sih keluar open, high, low, close, tapi nggak kebaca pada chartnya. Nah, kalau ini kebaca. Jadi lebih baik Anda gunakan candlestick. Satu candle 1 jam. Kalau H4 berarti apa? Kalau H4 berarti satu candle 4 jam. Berarti kalau D1, satu candle 1 hari. Yes, betul. Nah, pertanyaan selanjutnya gini. Ryan, kalau gitu yang paling bagus? Gak ada yang paling bagus. Anda mau trading di time frame berapa? Disesuaikan dengan kekuatan margin Anda. Ingat, namanya trading derivatif itu pasti pakai margin. Kalau Anda nggak mau kena margin, Anda mesti strateginya one step ahead. Sulit saya bahas di sini, karena kan ini bicaranya adalah saya bingung mulai trading. Berarti untuk pemula, berarti cek pada video yang lain, bukan video yang ini. Oke, nah setelah itu Anda misal ya, oke lah saya mau jangan terlalu jauh, saya pakai 15 menit. Artinya satu candle 15 menit. Terus, saya akan coba kasih guidance sederhana yang bisa Anda lakukan pada platform virtual trading Anda untuk merasakan bagaimana caranya membeli dan menjual. Pasti harus ada suatu analisa dong, kalau enggak Anda nebak. Kalau nebak namanya judi, bukan trading. Berarti ada satu kondisi disebut mahal, ada satu kondisi disebut murah. Biasanya, mahal akan tambah mahal. Ih, ngeri banget ya. Tuh, sampai bunyi alarm semua. Untung saya belum keluar gitu ya. Ini jadi lagi hujan dan kondisi cuaca lagi tidak bagus gitu ya. Jadi yang harus Anda lakukan, Anda ketika menentukan yang namanya beli dan menentukan yang namanya jual, itu juga harus bisa tahu bahwa ada kesepakatan dulu nih yang sekarang kita mau pakai. Saya mau sharing pada pertama kali ini untuk Anda yang baru saja pertama kali, adalah kondisi kalau mahal akan cenderung makin mahal. Kondisi murah akan cenderung makin murah. Sepakati dulu itu. Oke, mahal akan makin mahal, murah akan makin murah. Ya dong? Coba deh, yang namanya tren kan kayak gitu ya. Harga 1 juta, tiba-tiba jadi 2 juta, jadi 3 juta, 4 juta. Kalau udah turun kan turun terus. Nah, oke. Nah, berarti itu yang kita sepakati dalam strategi pemula yang akan kita pelajari sekarang. Nah, gimana caranya? Caranya begini. Saya akan coba ambil yang namanya moving average. Saya memang paling suka pakai yang gampang-gampang. Moving average itu udah harga rata-rata. Jadi, caranya gimana? Klik di sini, insert indikator, pilih moving average. Nah, di sini Anda pakai ganti dengan eksponensial. Waduh, kalau Anda tanya bagaimana caranya kenapa eksponensial, pertama Anda bisa cek pada video-video lain. Yang kedua, Anda coba cari buku. Saya ada technical murni, itu tapi dalam kaidah saham, sama saja mau saham mau forex. Kalau technical analysis, Anda bisa cari bukunya Investasi Saham ala Swing Trader Dunia. Klik eksponensial, apply-nya pada low. Lalu masukkan 30. Oke. Lalu insert sekali lagi indikator moving average high.
Eksponensial 30. Oke. Nah, Anda akan muncul seperti garis-garis seperti ini. Ryan, apa artinya? Jelasin dong. Gini. Kalau Anda mengambil moving average, itu kan adalah namanya harga rata-rata. Jadi kalau disebut moving average 30 adalah 30 candle ke belakang. Di rata-rata harganya. Harga apa yang di rata-rata? Waktu Anda masukkan di bagian indikator moving average-nya adalah high, maka yang di rata-rata adalah 30 candle ke belakang untuk harga tertingginya. Oke. Sedangkan ketika Anda memasukkan moving average dengan low, insert indikator moving average-nya low, artinya adalah Anda merata-rata 30 candle ke belakang untuk harga terendahnya. Oke? Paham ya sampai sini? Nah, jadi kita sepakat bahwa ketika dia mahal akan cenderung terus mahal. Ketika murah akan cenderung terus murah. Betul? Jadi, apa yang Anda harus lakukan adalah, contoh ya, kita mundurin. Nah, kayak gini nih. Ya, di sini ya. Ketika dia jebol bagian atas, cek gitu ya, dan dia lanjut naik, dibuka di atas daripada garis ini, berarti kan dia sudah berada di rata-rata tertinggi, lebih tinggi lagi. Berarti dia akan cenderung naik terus. Berarti itu saatnya Anda buy. Jadi ketika 15 menit selanjutnya dibuka di atas dari garis tertinggi kita, garis tertinggi rata-rata kita, itu adalah buy. Oke. Sedangkan, saya mundurkan, bila kondisinya seperti di paling kanan, dia buka di bawah, dan dibuka selanjutnya benar ada di bawah daripada ini. Ini pembukanya di sini loh, nggak akan langsung ke bawah, di sini. Di bawah daripada garis terendah, maka dia akan cenderung terus lebih murah. Nah, inilah yang disebut dengan kondisi Anda sell. Jadi kalau buy, Anda klik di sini untuk buy. Oke. Sedangkan kalau sell, Anda klik di sini untuk sell. Oke. Cari latihan yang lain, kita mundur. Nah, ini dia. Seperti ini. Oke. Dibuka masih pada garis, belum saatnya. Nah, dibuka di atas garis adalah buy. Oke, adalah buy. Pertanyaannya yang maut, Ryan, kapan saya, kan bisa saja dia ternyata salah dong Ryan. Bisa, betul sekali, bisa jadi salah. Contoh salah ya. Yang contoh salah dia keluar terus balik lagi. Ini nih. Ini contoh sebenarnya salah. Yang ini. Naik, betul? Anda naik, belum sempat untuk taking profit. Karena Anda pingin jual lebih tinggi lagi. Ternyata dia kembali ke area yang tengah-tengah ini dan menyentuh ke yang bawah. It's time to stop loss. Ngeri banget ya. Ini kayak ini ya, kayak ada sound effect-nya ya. Jadi kita sambil sharing gini ada sound effect dulu, jelegar ya, nggak apa-apa ya, tapi biar semangat tetap kita sharing gitu ya. Oke. Jadi ketika Anda melihat dengan keadaan seperti ini adalah kondisi kalau salah. Oke, sekali lagi. Yuk, sekarang ambilnya ini yang benar. Ini dia. Ini nggak bisa, harus ada dari dalam dulu. Nah, ini dia. Ini benar, kejadian benar. Nah, ini nih. Ini nggak bisa juga, dia masih ada di luar ya. Oke. Nah, yang ini. Nah, ini gini ya. Dibuka di bawah dong. Ini masih ada. Tek, nah di bawah nih, beneran di bawah kan? Di bawah daripada moving average low-nya ya. Ternyata turun besoknya, enggak loh, mulai naik. Ah, ini udah, ini harus stop loss, berarti strateginya gagal. Oke, jadi apa sih yang tadi barusan saya sharing? Begitu nanti Anda belajar lebih lanjut, ini adalah kondisi namanya buy on breakout. Cek juga pada video dulu, sebelumnya kita menggunakan yang namanya Fibonacci. Tapi kalau Anda mau menggunakan cara ini, coba dulu mana yang lebih mudah bagi Anda, mana yang lebih nyaman bagi Anda boleh pakai. Oke? Nah, itu saja. Tidak terlalu sulit kan? Bagaimana caranya memulai trading selama Anda bisa mencoba dan
mengimajinasikan dan membayangkan dengan baik sebenarnya apa yang tengah Anda lakukan. Yang Anda lakukan inilah bagian dari technical trading. Technical trading inilah salah satu metode yang disebut dengan cara melihat secara statistik. Ya, statistik kan harga rata-rata kan statistik dong. Rata-rata ulangan harian, modus ulangan harian, min ya kan, rata-rata median nilai tengah untuk ulangan harian itu adalah bagian dari statistik. Ilmu statistik adalah bagian ilmu dari matematik. Oke, itu saja. Semoga bisa memberikan, itu tambah ngeri ya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda semua atas sharing saya kali ini. Dan bila Anda belum memiliki akun, Anda bisa membuka akun Forex di okta.id, octa.id, di mana okta.id adalah salah satu broker Forex yang memiliki lisensi lengkap di Indonesia dan bisa Anda buka hari ini juga untuk virtual trading. Ingat, jangan langsung real account, apalagi kalau Anda adalah seorang pemula. Agar apa? Agar Anda mengerti di mana risiko dan di mana rewardnya. Dari saya Ryan Filbert, WhatsApp saya 0895 0708 0789. Salam investasi untuk Indonesia.